Kali ini masih dalam rangka twice-twicean dan kepo momoan. Kemarin kita sudah obrak-abrik dan oprek-oprek Instagram untuk mencari akunnya Momo dan sudah ketemu gambar-gambarnya. Walaupun nggak tahu itu akunnya apa bukan karena kan banyak banget akunnya Momo bertebaran kan ya. Tapi yang penting gambarnya menunjukkan bahwa orangnya yang itu gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu apa kata internet mengenai Momo, apa kata Google, apa kata Wikipedia. Jadi kita cari tahu sama-sama aja, langsung kita buka Google, kita cari Momo Twice. Maka yang keluar duar Momo Hirai dalam kurung Momo penari. Oke, itu foto-fotonya ya. Mukanya sama dengan yang di Instagram. Iya dong. Momo Hirai, yang juga dikenal sebagai Momo, adalah seorang penyanyi dan penari asal Jepang yang berkarir di Korea Selatan. Nih, nadanya harus gitu ya. Korea Selatan, kayak itu, kayak iklan Kredivo tau gak sih lo yang jangan dapatkan cicilan 0% untuk belanja di ribuan merchant pilihan. ketika ketika dubber atau voice talent itu mencoba untuk memberatkan suara, kayak kata Bimoki, itu kayaknya itu ya, eranya udah lewat gitu. Kalau udah berjadul tuh justru dengan maco, dengan tegas, dengan jangan lewatkan cicilan 0% untuk belanja di ribuan merchant pilihan. Merchant pilihan. Merchant pilihan. Gimana ya? Pokoknya yang kayak gitu. Cuman makin kesini tuh kita semakin dimanja dengan dabar-dabar yang lebih friendly gitu untuk belanja di ribuan merchant pilihan, kan kayak gemes banget gitu. Anyway, kenapa jadi kemana-mana kita lanjut tadi. Ia adalah anggota dari Twice, grup idola wanita yang dibentuk oleh JYP Entertainment. Faktanya mengenai Momoya ini. Paragraf pertama, Momo adalah salah satu dari Wikipedia. Nah, intinya adalah Wikipedianya. Oke, kita langsung klik aja Wikipedia. Momo Hirai, ya itu ini. Ini lebih lengkap lagi nih. Momo Hirai bahasa Jepang. Waduh, tulisannya pakai ini lagi, kanji, hiragana apa sih nih? Tapi gue bisa baca. Ini bacanya Momo Hirai. Kayak gitu ya. Apa Hirai Momo? Hirai Momo, iya. Hirai Momo lahir di Kyotanabe Prefektur Kyoto 9 November 1996, umur 24 tahun sekarang. Tahun depan berarti 24 ya tahun ini. Tahun depan berarti 25. Nah, yang juga dikenal sebagai Momo, oke. Hanggulnya itu bacanya Momo. Jepang Momo. Nah, bisa gue baca ginian tuh bisa. Adalah seorang penyanyi dan sama kayak tadi kalimatnya. Ya adalah anggota dari Twice, ya sama kayak tadi. Sama intinya mah. Kita scroll aja ke bawah karena ini kalau di bawah lagi kita akan menemukan biodata dia gitu ya. Tapi lebih ke ini nih, kehidupan awal. Momo Hirai dia lahirkan di Kyotanabe, Prefektur Kyoto, Jepang. Nah, gue nggak tahu tuh di mana, gue belum pernah ke Jepang. Tapi ya pokoknya di situ. Ia mulai menari sejak usia 3 tahun bersama dengan kakak perempuannya. Nah, itu. Yang kemarin kalau gue nggak salah ingat, salah satu dari saudara perempuannya ini, kakak perempuannya itu happen to be an artist, an actress, siapa gitu namanya, lupa. Tinggal dicek di video sebelumnya. Buat apa gue belajar kalau ujung-ujungnya gue lupa ya. Lanjut ke yang berikutnya nih, ada karir pradebut. Momo sempat memiliki pengalaman dalam industri musik Korea Selatan ya. Ia muncul dalam video musik Lexi pada tahun 2008 dan pada ajang pencarian bakat Superstar K pada tahun 2011. Momo dan kakaknya ditemukan emang hilang. Ditemukan, bahasanya kayak kagak ada yang lain. Ditemukan oleh JYP Entertainment melalui sebuah video daring tuh artinya online gitu, dalam jaringan. Nah, ini sekaligus juga ada informasi mengenai hal-hal yang general. Luring. Daring tuh dalam jaringan, luring tuh luar jaringan. Dalam jaringan artinya online, luar jaringan artinya offline. Nah, seperti itu, daring luring. Mulai sebuah video daring pada tahun 2012 gitu ya. Mereka berdua diminta untuk mengikuti audisi, tetapi hanya Momo yang lulus. Lolos. Ya, pokoknya pas gitu ya. Lanjut intinya. Momo akhirnya pindah ke Korea Selatan pada bulan April 2012. Itu zamannya gue kuliah tahun-tahun akhir tuh ya.
zaman-zaman menjelang menyerah. Waduh. Sebelum bergabung dengan Twice, Momo menari dalam sejumlah video musik sebagai seorang trainee K-pop. Tentunya ya, mengawali karir sebagai trainee dulu, mengawali apapun sebagai menjadi barista Starbucks diawali dengan jadi trainee dulu gitu-gitu. Ya, pada tahun 2015, Momo berpartisipasi dalam 16, sebuah acara realitas televisi Korea Selatan yang digelar oleh JYP Entertainment dan bersama dengan Mnet. Oke, jadi ada sebuah reality show gitu, reality TV 16. Kalau tambah 1 jadi 17. Tapi itu udah beda lagi nanti. Tapi enggak ada hubungannya kok. Enggak gitu ya. Meskipun dia tereliminasi dalam acara tersebut, dia diberikan kesempatan pada akhir acara dan bergabung dengan grup idola wanita yang baru dibentuk, Twice. Gak boleh baca yang Twice itu, harus dengan ceria, Twice. Karir bersama Twice. Pada bulan Oktober 2015, Momo secara resmi debut sebagai anggota Twice dengan perilisan album ini pertama mereka, The Story Begins. Itu debutnya Twice, album The Story Begins. Album ini, mini album, EP berarti lah ya. Lagu utamanya Like merupakan lagu debut K-pop pertama yang meraih 100 juta tayangan di YouTube. Kapan ya DJ Mahong bisa dapat 100 juta view di YouTube ya? Citra publik dalam sebuah jajak pendapat musik tahunan yang diadakan Gallup Korea untuk tahun 2018, Momo dipilih sebagai idol terpopuler ke-20 di Korea Selatan. Masuk top 20 dia guys. Dan itu 2018 ya, mantap. Ia adalah salah satu bintang K-pop non Korea yang paling populer. Chosun Ilbo, itu Ilbo ya, menganggap kepopuleran telah membantu meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Mantap, menjadi pemersatu umat. Luar biasa Momo. Dikenal atas kebugaran fisik dan gerakan tubuhnya, Momo sering dijuluki a dance machine. Wait a second. Dikenal karena dia adalah seorang dancer yang gitu ya. Kebugaran fisik serta gerakan tubuhnya. Kemarin gue kepincit sama Sinbi juga sama-sama, maksudnya menonjol karena skill dance-nya gitu ya. Mungkin kita bisa menemukan benang merah dari selera dan favorit DJ Mahong sejauh ini. Sampai mana gue tadi? Atas dasar tersebut, Momo dianggap sebagai penari terbaik dalam Twice. Mantap. Pada tahun 2019, Momo menarik perhatian akibat trending di Twitter setelah video teaser comeback yang menampilkannya dirilis. Pada tahun 2019, Momo menduduki peringkat ke-10 top 10 coy. Masuk top 10, tapi terakhir dalam daftar idola K-pop wanita paling populer dalam sebuah survei yang dilakukan di kalangan para prajurit yang sedang wajib militer, wamil, pregnant, bukan itu hamil, di Korea Selatan. Seperti itu. Lanjut kita ke kehidupan pribadi. Pada tanggal 2 Januari 2020, label SJ dan JYP Entertainment memastikan bahwa Momo sedang berkencan dengan Kim Hee Chul dari grup Super Junior. Enggak, kenapa sih gue aneh banget, kenapa gue harus reaksi dan respon kayak gitu ya. Jadi mengenai isu pacaran idol seperti itu, ini sudah saya alami juga dari sejak sebelum terjun ke K-pop-K-popan ya. Sebelum ke K-pop kan dulu saya Jepang-Jepangan, idol-idolan juga lokal. Di situ juga adalah sedikit banyak selentingan kasus skandal pacaran member idol bla 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 gitu-gitu, dan fansnya pasti ke-trigger. Nggak semua tapi rata-rata fans itu pada ke-trigger karena skandal dan karena member pacaran, idol pacaran gitu-gitu. Ada yang nggak terima gitu kan, ada yang punya pendapat, lu kok pacaran sih, kan gue udah menyerahkan segenap hati jiwa raga gue buat lu, kenapa lu malah pacaran di belakang sana dengan cowok lain? Lu anggap gue apa? Buat apa gue setia dan berdedikasi sama lu sebagai fans kalau lu ternyata bermain di belakang dengan lelaki lain? Nah gitu-gitu guys. Kayak gue ngelihat fans-fans yang kayak gitu tuh, gue malah bertanya-tanya dalam kepala gue, kenapa harus lu permasalahkan gitu? Karena di luar mereka sebagai idol kan mereka juga manusia biasa, mereka juga, apalagi mereka sedang di usia-usia remaja dan usia-usia merasakan cinta, jadi kan tidak ada salahnya kalau mereka pacaran, ya nggak sih? Kalau menurut gue gitu. Karena biar bagaimanapun, ketika lu berharap kepada seorang idola, apakah persentase kemungkinannya cukup untuk kamu menggapai harapanmu? Nggak, gue bukan ingin meluluhkan segala harapan bla bla bla, karena pada kenyataannya ada juga yang berhasil.
Ada juga fans yang akhirnya bisa mendapatkan hati idolanya, itu ada. Sampai berujung kepada pernikahan, itu ada. Kasusnya in real life terjadi secara nyata, itu ada. Tapi mari kita tidak bahas ke situ. Saya lebih pengen mengquote kata-kata ponakan saya, Tote, mengenai apa yang dia alami, apa yang pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke dia tentang biasnya yang kemarin sempat kena isu pacaran gitu. Si Tote, ponakan gue namanya Tote, sebut saja Tote namanya. Tote ditanya, "Teh, idola lu ketahuan pacaran tuh gimana?" Lalu Tote dengan santainya menjawab, "Ya bagus. Orang cantik kalau nggak punya pacar kan justru aneh." Gitu kata Tote. Jadi kayak wow, legowo sekali ya. Emang Tote juga tidak, sepertinya dia tidak mengharap lebih gitu ya, karena ya Tote orang Indonesia, dia orang Korea. Walaupun Tote juga mainannya sama orang Rusia, tapi itu off the record sih. Tapi intinya adalah kenapa gue aktif banget bun? Gue kayaknya kebanyakan gula nih malam ini. Intinya adalah pesan yang mau gue sampaikan adalah berharap boleh, memaksa jangan. Alias ketika idolamu punya pacar, punya tambatan hati, kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk melarang dia. Gitulah intinya, jangan membatasi. Hubungan antar manusia memang merepotkan, tapi kita tidak bisa hidup sendiri. Gue tahu quotes itu dari mana? Lah, udah lama banget nih video ya. Lo masih nyimak di sini, masih menonton? Mohon maaf kalau saya ngalor ngidul kemana-mana. Kan kita pengen cari tahu lebih banyak tentang Momo ya. Tapi sebenarnya kamu bisa googling sendiri sih, nggak perlu sambil saya bacain gini. Kecuali kalau memang betah saya bacain gitu, mungkin kita akan lanjut di video berikutnya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga, silakan googling sendiri aja. Saya sih cuman berbagi aja gitu. Berbagi tapi lama-lama kayak obrolannya jadi random, jadi kemana-mana ya. Ya udah, paling segitu dulu ya. Anyway, kalau kamu suka dengan potongan model rambut saya yang seperti ini, jangan lupa bahwa DJ Mahwang akan merilis lagu kedua pada tanggal 8 Desember 2020 rencananya. Lagu pertama waktu itu tanggal 5 Oktober kemarin ya, sudah rilis, judulnya Jangan Diterusin. Lagu kedua judulnya Jangan Bilang. Nantikan tanggal 8 Desember